Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Sholawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ahmad Fadil Rizki MH selaku dosen pembimbing pada mata kuliah studi agama-agama beserta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Winda Fibriana, perwakilan dari kelompok 7 sebagai moderator dan anggota kelompok saya Ilham Safaruzi. Nah, adapun materi yang akan kami bahas ialah mengenai Kristen Protestan. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama mengenai sejarah agama Kristen Protestan. Nah, agama Kristen Protestan ini bermula pada abad ke-16 sebagai bagian dari gerakan reformasi Protestan. Gerakan ini pada mulanya dimulai oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther, John Calvin, dan Ulrich Zwingli, yang dimana mereka ini menentang praktik-praktik gereja Katolik Roma, yang pada saat itu mereka menganggap menyimpang dari ajaran Alkitab. Pada tahun 1517, Martin Luther menentang penjualan indulgensi oleh gereja Katolik dan mengajukan 95 teza sebagai perdebatan. Nah, ini pun dianggap sebagai titik awal dari reformasi Protestan. Nah, Luther menekankan konsep sola fide atau hanya oleh iman dan sola scriptura atau hanya oleh kitab suci sebagai dasar dari teologi reformasi Protestan. Selain Luther, John Calvin sebenarnya juga berperan penting dalam pengembangan teologi reformasi Protestan. Ia mengembangkan doktrin, predestinasi, dan sistem gereja yang terorganisir dengan sangat baik. Gerakan reformasi Protestan ini menyebabkan perpecahan dengan gereja Katolik yang pada akibatnya memunculkan gereja-gereja Protestan baru seperti gereja Lutheran, gereja Reformasi, dan gereja Anglikan. Nah, gerakan ini menyebar ke berbagai negara di Eropa sehingga menjadi faktor penting dalam perkembangan agama Kristen Protestan di dunia. Seiring berjalannya waktu, gerakan reformasi Protestan terus berkembang sehingga mengalami variasi teologi dan tata ibadah yang berbeda. Agama Kristen Protestan sendiri juga mengalami perubahan dalam respon terhadap perubahan sosial dan budaya. Gerakan dan denominasi baru terus muncul di berbagai konteks budaya dan sosial di seluruh dunia, mencerminkan keragaman dalam agama Kristen Protestan. Selanjutnya, ajaran utama Kristen Protestan. Ada 4. Yang pertama, sola fide hanya oleh iman. Kedua, sola scriptura hanya oleh kitab suci. Yang ketiga, solus Christus hanya oleh Kristus. Dan yang terakhir, sola gratia hanya oleh anugerah. Lanjut mengenai kitab agama Kristen Protestan. Nah, Alkitab dalam Protestan adalah Alkitab Kristen yang berisi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab ini terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru, sehingga berjumlah totalnya 66 kitab. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham Safaruzi. Kepada Ilham, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu ibadah agama Kristen Protestan. Ibadah dalam agama Kristen Protestan dapat bervariasi antara gereja-gereja dan denominasi yang berbeda. Namun, ada beberapa unsur umum yang sering ditemukan dalam ibadah Kristen Protestan. Berikut ini adalah beberapa elemen yang umumnya ada dalam ibadah Kristen Protestan. Yang pertama yaitu puji dan penyembahan, kemudian doa, kemudian pembacaan Alkitab, kemudian sakramen, komunitas dan pelayanan, kemudian akhir ibadah.
Selanjutnya yaitu Tuhan dalam agama Kristen Protestan. Nah, dalam agama Kristen Protestan, Tuhan adalah Allah yang diwahyukan dalam kitab. Tuhan adalah pencipta alam semesta dan pemelihara segala sesuatu. Dia adalah keberadaan yang kekal, sempurna, dan transenden. Dalam keyakinan Kristen Protestan, Tuhan diungkapkan dalam Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, atau Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Yang kemudian materi selanjutnya yaitu denominasi dalam agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan terdiri dari berbagai denominasi dengan kepercayaan dan praktik yang berbeda. Beberapa denominasi Protestan yang terkenal antara lain Lutheran, Calvinis atau Reformed, Metodis, Baptis, Anglikan, Presbyterian, Mennonite, dan Pentakosta. Masing-masing denominasi memiliki teologi, tata ibadah, dan struktur organisasi yang berbeda. Yang terakhir yaitu pelayanan sosial dan keadilan sosial. Pelayanan sosial dan keadilan sosial merupakan aspek penting dalam banyak gereja dan denominasi Kristen Protestan. Kristus mengajarkan umatnya untuk mengasihi, melayani sesama, terutama yang dipinggirkan, miskin, dan teraniaya. Oleh karena itu, banyak dalam gereja Protestan terlibat dalam berbagai bentuk pelayanan sosial berupa keadilan dalam masyarakat. Banyak gereja Protestan yang aktif dalam pelayanan sosial, advokasi keadilan, kemudian mereka terlibat dalam menentukan bantuan kepada yang membutuhkan, bekerja untuk perdamaian dan rekonsiliasi, serta memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ilham. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan sekilas mengenai Kristen Protestan. Terlebih terkurangnya kami mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.